wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله بقربه وثوابه سبحانه وتعالى ومعنا ومشايخنا من صالح نياتنا الله يدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم وتضرعنا في تضرعهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الإمام الغزالي في كتابه بداية الهداية رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال الحالة الثالثة, keadaan yang ketiga, an tashtagila bima yasilu minhu khairun ilal muslimin, yaitu sibuk dengan sesuatu yang membawa kebaikan buat kaum muslimin. Wa yadkhulu bihi sururun ala qulubil mu'minin, di antaranya adalah menggembirakan hati orang mukmin. Aw yatayassaru bihil a'malus salihah lis-salihin, atau mempermudah amalan soleh yang dilakukan oleh kaum solihin. Mempermudah amalan soleh yang dilakukan oleh kaum solihin. Ka khidmatil fuqaha, seperti khidmah kepada ahli fikih, wasufiyah, khidmah kepada ahli tasawuf, ahli membersihkan hati, wa ahli din, ahli agama, khidmah kepada ahli agama, wa taraddudi fi ishtighalihim, mondar-mandir di dalam sibuk dengan mereka, menyiapkan keperluan mereka, wasa'i fi it'amil fuqara wal masakin, atau memberikan makan kepada orang fakir dan miskin, wa taraddudi mathalan al mardha bil iyadah, bolak-balik alias mondar-mandir memenuhi keperluan orang yang sakit dengan cara mengunjungi iyadah. Saya nganterin ke klinik, nganterin orang sakit masuk UGD, wa alal janaiz bitasyi', hadir sholat jenazah, hadir ke pekuburannya. Fa kullu dzalika afdalu minan nawafil. Yang tadi yang disebutkan, yang nomor 3, sibuk dengan orang yang sakit, memenuhi keperluan orang yang ahli fikih, para ulama, fuqara dan masakin, itu lebih afdal daripada sibuk dengan salat sunnah. Fa inna hadhihi ibadatun, ini semuanya adalah ibadat. Wa fiha rifqun lil muslimin, dan ini memberikan kelembutan kepada kaum muslimin. Gitu ya. Jadi yang kedua, kalau kemarin kalau ente nggak bisa nyari ilmu agama, nggak bisa ngaji, nggak bisa belajar fokus seperti anak-anak santri, atau pindah majelis satu ke majelis yang lainnya, maka sibuk dengan zikir, sibuk dengan Quran, sibuk dengan tasbih, sibuk dengan sholat. Di antara sahabat ada yang dalam sehari itu dia menghabiskan 12.000 tasbih. Di antara sahabat ada yang menghabiskan 30.000 tasbih dalam sehari. Wa kana fihim man waradahu 300 raka'ah. Di antara mereka ada yang memperbanyak salat sunat mutlak sebanyak 300 rakaat sampai 600, bahkan sampai 1000 rakaat. Seperti Imam Ali Zainal Abidin, setiap malamnya 1000 rakaat salat sunat mutlak. Ada yang mereka sibuk di dalam membaca ayat suci Al-Quran, bahkan dalam sehari semalam itu, bahkan dalam seharian dia bisa khatam 1 kali khatam.
begitu ya. Masya Allah. Ada yang sebagian mereka menghabiskan dengan tafakkur. Tafakkur satu ayat doang dia tafakkur, diulang-ulang, mendalami maknanya, mendalami tafsirnya dalam sehari semalam. Ada lagi di antara mereka namanya Kars bin Wabarah. Dia tinggal di Mekah. Setiap hari dia tawaf 70 usbu'an. Usbu'an itu 70 kali tawaf. Bukan 70 kali muter, 70 kali tawaf, karena satu dianggap tawaf kalau sampai 7. Namanya tawaf tuh baik tawaf sunnah ataupun tawaf yang rukun. Mengelilingi Ka'bah berapa kali putaran? 7. Satu putaran itu namanya, satu kali tawaf itu yang 7 kali putaran namanya usbu'an. Usbu'an itu artinya per 7 kali. Makanya dalam seminggu bahasa Arabnya usbu'i, usbu'. Satu minggu isinya berapa hari? 7 hari. Makanya dia disebut usbu'. Sama tawaf, karena tawaf muterinnya 7 kali putaran, maka dianggapnya usbu'. Satu usbu' berarti 7 kali muter. Nah, beliau ini 70 kali usbu'. Lah misalnya kalau satu usbu'nya 7, berarti 7 dikali 70 berapa itu? 490 muter. Masya Allah. Itu tawaf sunnah. Dalam semalam dia bisa menghabiskan 70 kali muterin. Wa kana ma'a dzalika yakhtimul Qur'an. Udah gitu di dalam tawafnya dia menghatamkan Al-Qur'an. Bahkan sehari semalamnya sampai 2 kali. Oh, banyak dah bab tentang orang yang mujahadahnya dengan membaca ayat suci Al-Qur'an. Ada yang baca Qur'annya dalam keadaan berdiri, ma'atadabbur. Ya. Begitu ya. Pokoknya intinya mereka punya mujahadah sendiri dalam keadaan yang kedua. Apa itu? Yaitu sibuk dengan ibadat. Kalau yang ketiga tadi sebaliknya, dia nggak banyak sholat sunnah, dia nggak banyak zikir, tapi dia banyak nyenengin orang, khidmah sama orang. Man khodam godam, siapa orang yang khidmah siap dia menjadi pemimpin. Begitu ya. Man khodam khuddim, siapa orang yang dari awalnya banyak berkhidmah kepada orang lain, nanti niscaya Allah panjangin umurnya sehingga ada orang-orang yang berkhidmah kepada dirinya. Banyak diantara orang-orang soleh dulunya banyak khidmah kepada orang soleh juga, akhirnya Allah wariskan juga murid-murid yang khidmah kepada dirinya. Makanya kalau pengen futuh banyak khidmah, kalau pengen dapat barokah banyak di samping ngaji itu banyak khidmah. Inna afdal amal idkhal surur ala qalbi mu'min alal mu'minin. Kata Nabi SAW, afdalnya amal mengembirakan hati orang mukmin. Gitu ya. Terus hadir jenguk orang sakit, hadir jenazah. Paling utama hadir jenazah. Kalau antum jenguk atau apa namanya itu, takziah, kalau bisa hadir pada saat sholat jenazahnya, gitu ya. Kalau bisa. Kalau nggak bisa, maka minimal pada saat menghadiri jenazah, antum baca doa, tahlil, tahmid, salam, minimal salam. Assalamualaikum ya fulan bin fulan, begitu ya. Ma wasaltu ila Allah Ta'ala bi qiyamil lailin wala siyamin nahar. Kata Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kata Syekh Nawawi Bantani, beliau menukil kalamnya Syekh Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ma wasaltu ila Allah Ta'ala bi qiyamil lailin wala siyamin nahar.
Saya nggak sampai kepada Allah dengan cara banyaknya berdiri di waktu malam dan berpuasa di siang hari. Walakin wasaltu ila Allah Ta'ala bil karami wa tawadu'i wa salamatis sadri. Tetapi saya sampai kepada Allah dengan cara bil karam, banyak bantu orang, dermawan, ngopenin orang. Orang punya butuh apa, kita tutupin, kita bantuin, kita sempurnain. Wa tawadhu, rendah hati. Itu. Jadi nggak malu duduk di majelis yang ngisi orang yang di bawah dia. Ini kadang-kadang orang kalau ilmunya udah tinggi susah untuk duduk di majelis ilmu yang hadir di bawahnya dia. Itu bukan tawadhu. Jadi Pak, tawadhu itu bukan jalan nunduk, bukan. Tawadhu itu bukan yang hadir di majelis paling belakang, bukan. Tawadhu bukan hanya pakaian yang paling beda daripada yang lain, bukan. Ciri utama tawadhu mau menerima nasihat dari orang lain, itu ciri tawadhu. Ciri tawadhu bukan yang bilang saya ini nggak punya ilmu, enggak, tapi ada orang ngasih nasihat, ada orang bikin majelis, walaupun di bawah standarnya dia tetap ikut. Dia hormati karena itu majelis ilmu. Dia hormati karena itu pemuda-pemuda yang mau bergerak. Nah, gitu ya. Dia nggak lihat isinya, tapi dia lihat ada syiarnya Nabi Muhammad SAW. Itu namanya orang tawadhu. Gitu ya. Kata Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, akan tetapi saya sampai kepada Allah bil karam, dengan kemuliaan, dermawan, bantu orang, wa tawadhu, banyak duduk sama orang soleh, maksudnya tawadhu, rendah hati, wa salamatus sadr. Nah ini yang susah nih, selamat hatinya. Apa itu selamat hatinya, selamat dadanya? Maksudnya dia nggak punya unek-unek sama orang. Kalau nasihatin dia nasihatin aja, nggak disimpan aja, nggak bawaannya galak mulu sama orang, nggak bawaannya ngomongin orang mulu. Ini kan kadang-kadang kita bantu kagak ngomongin ya nggak. Emang gue lagi liatin aja tuh orang gitu, ngomongnya begitu. Nah, biarin aja, ntar kalau salah baru dan gue, waduh, udah kayak bom waktu. Enggak, salamatus sadar. Imam Syekh Abdul Qadir Jalani sampai kepada Allah dengan salamatus sadar, enggak ada gedek hati sama orang. Gitu ya. Terus yang keempat, al-halatur rabi'ah alla taqwa ala dzalik. Kalau ente nggak mampu dari keadaan itu, ngaji nggak bisa, banyak tasbih, banyak zikir nggak bisa, bantu orang lain nggak bisa. Yang keempat, fashtagil bihajatika iktisaban ala nafsik wa au ala iyalik. Minimal ente cari sumber rezeki, usaha bakal menuhin kebutuhan ente dan keluarga ente. Paham deh? Sibuk dengan nyari nafkah bakal diri dan keluarga ente. Habis itu salimal muslimuna minka, yaitu menjaga keselamatan mulut ente dari kaum mukminin, menjaga keselamatan orang mukmin dari mulut ente. Minimal nih kalau nggak bisa bantu orang lain, udah cari nafkah, cari rezeki buat siapa? Ente dan keluarga ente. Habis itu jaga mulut ente dari ngomongin orang muslim. Min lisanik, dari mulut, wayadik, dari tangan. Kan bahasanya orang dulu gitu, lu kalau kagak bisa bantu orang, minimal jangan buat ribet orang. Paham nggak? Ini bantu kagak, rapat kagak, pas acara paling ngubek-ngubek acara, ntar ini dirubah lagi, ini dirubah lagi, ngacak-ngacak, begitu ya. Ini namanya nggak ngikutin kalam Imam Ghazali. Kalau kata Imam Ghazali, minimal nanti diem, jangan ganggu orang lewat lisan dan tangan.
Wa salimalaka dinuka, selamatin ente punya agama. Ini agama yang ente udah pelajarin, minimal ente sendiri yang ngamalin. Walam tartakib maksiatan, jangan sekali-kali berbuat maksiat. Nah, ini nih yang paling rendah. Fatanalu bidzalika darajata ashabil yamin. Dari situ ente dapetin derajat ashabul yamin. Ma ashabul yamin fi sidrim makhdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud wa ma'im masqub. Ashabul yamin ashabul jannah. Ashabul yamin orang yang nerima catatan amal dengan tangan kanan, gitu ya. Id lam takun min ahli taraqi ila magamitis sabiqin. Ini kalau misalnya ente nggak mampu naik seperti magomnya orang-orang yang sabiqin, tuh orang-orang yang berlomba, Pak. Orang-orang yang berlomba. Karena pada hakikatnya kita lagi lomba paling nyenengin orang, paling jadi manfaat, lomba paling ibadahnya luar biasa, begitu ya. Lomba paling banyak amal soleh, lomba paling ikhlas. Jadi hakikatnya kita fastabiqul khairat, lagi berlomba dalam kebaikan. Fahadhi aqallu darajat min maqamatid din. Inilah derajat yang paling rendah dari makom-makom agama. Yang pertama, apa tadi makomnya? Sibuk waktunya dengan nyari ilmu agama, baca kitab fikih, baca kitab tasawuf, baca kitab akidah, tauhid. Udah belajar yang umumnya, belajar yang khususnya. Fikihnya sampai kitab Minhaj, sampai syarahnya, Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, begitu ya. Terus kemudian Mughnil Muhtaj, begitu ya. Tasawufnya sampai kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, mulai Bidayatul Hidayah, begitu ya. Kemudian naik sampai kitab Ihya Ulumuddin. Nggak bisa, ente minimal yang kedua, banyak zikir, banyak sholat, banyak puasa. Nggak bisa juga banyak bantu orang, khidmah. Nggak bisa juga, udah fokus diri ente sama keluarga ente, dan fokus jaga mulut ente dari nyaci maki orang lain, ngomongin keburukan orang lain. Fokus buat diri ente aja sendiri. Itu tuh paling minimalnya kita jadi orang. Jangan jadi yang ke-5. Paham tuh ya? Ini kata Imam Al-Ghazali nih. Inilah aqallu darajat fi maqamatid din. Inilah paling rendahnya derajat dari maqamatis din, ashabul yamin. Maqamad din. Jangan lupa sambil ente bekerja, walam tansa zikrullah, jangan lupa zikir kepada Allah. Fisina atik, di dalam 4 usaha. Ente kan nggak bisanya zikir khusus, minimal ada apa namanya, eling dikit gitu, inget dikit, ada zikirnya gitu. Baca Yasin, baca apa aja dulu. Imam Abdurrahman As-Segaf punya kebun kurma. Setiap pohon kurma dibacain surat Yasin satu. Udah khatam, baca surat Yasin lagi. Udah semua pohon kurmanya dibacain Yasin, bikin khataman Quran di satu pohon kurma. Dari juz pertama sampai juz 30. Pindah lagi kalau udah khatam begitu ya. Jadi mereka punya wirid khusus di tempat usahanya. Akhirnya Imam Segaf itu punya panen pohon kurma setahun 2 kali. Umumnya orang setahun sekali, musim panas, bulan Juli, bulan Agustus, bulan Juni. Tapi Imam Segaf setiap 6 bulan sekali panen. Berkah daripada Quran. Masya Allah. Jangan lupa di tempat ente
usaha di tempat ente bekerja, bi an tuwadhib ala tasbihat wal adhkar wa qiraatil Quran. Tempat ente bekerja, di situ dipakai sholat sunnah, dipakai di situ tasbih, zikir, baca Quran. Bahkan di tempat ente yang ente biasa cari usaha, di situ sedekah. Ya, nggak usah banyak-banyak, sesuai kemampuan aja. Yang penting hajat buat ente, keperluan buat istri dan anak ente udah tercukupi, baru boleh sedekah. Gitu ya. Karena iman kita masih rendah, masih cetek. Yang kalau sedekah masih nungguin efeknya mana, katanya ditambahin kalau habis sedekah. Gitu ya. Beda sama orang soleh. Semua yang saya punya milik Allah dan saya berikan kepada Allah. Oh, gila. Jadi zakat semuanya nih, zakat yang semua milik Allah. Nah, jadi semuanya dizakatin. Kata Imam Syekh Nawawi Al-Bantari, ini adalah wiridan zikir di tempat usaha yang paling bagus. Ibadah di tempat yang biasa ente lakukan, di situ usaha, kerja, dipakai zikir, di situ bakal banyak ngeluarin manfaat, faedah yang banyak. Paham deh? Ente kerja di kantoran, di meja kantor ente pernah dipakai buat baca Quran, pernah nggak dibaca zikir apa aja deh? Ente ngojek, pernah nggak di motor itu lagi ente sambil zikir? Ente buka usaha, buka toko, pernah nggak di toko itu ente? Selain di toko ente boleh pernah, di musola ini pernah, tapi kalau di toko itu katanya faidatuha anfa'ul lazimah, lebih manfaat. Begitu ya. Yanjazibu ilaika barakat da'awatil muslimin. Dari tempat usaha itu narik kayak magnet keberkahan dari kaum muslimin, doanya kaum muslimin, dan disitulah dilipat gandakan pahala. Wa ma ba'da hadza, apa lagi? Wa ma ba'da hadza fa huwa min marati'i syayatin. Nah, yang kelima alias enggak ngamalin itu semuanya, ini bagian daripada godaan syaitan. Nauzubillah min dzalik. Kalau ente nggak ngerjain satu daripada yang 4 ini, wadzalika bi an tashtagil waliyadu billah bi an yahdi madinak. Syaitan itu bakalan membuat ente sibuk, nauzubillah min dzalik, untuk menghancurin agama ente. Autu'dhi abdan min ibadillahi ta'ala, atau sifatnya syaitan itu memancing agar ente mengganggu daripada hambanya Allah. Nauzubillah min dzalik. Makanya hati-hati, jangan sampai mulut kita, jempol kita dipakai buat ngelukain orang soleh, ngelukain para ulama, caci maki orang-orang yang didekatkan oleh Allah. Darahnya ulama beracun, hati-hati. Gitu ya. Bisa jadi kita yang kena, apa namanya kalau orang dulu namanya kualat, khawatir balik ke kita. Gitu ya. Kalau orang soleh mah dia biasa aja, nggak ada yang ditambah dari diri mereka ketika difitnah, melainkan tambah tawadhu, tambah menunjukkan kalau dia semakin sempurna. Biasanya orang kalau nggak ada yang ganggu, malah justru sebaliknya, ada orang muji, kelihatan akhlaknya itu biasa. Begitu ya. Mari kita panggilkan al-alim, al-allamah, Kiai, Haji, Syekh, Fulan bin Fulan. Dia dengan tawadhu itu biasa. Karena saat ini dia lagi dihormati.
Tapi kalau dia lagi diludain, lagi dikatain apalah bahasanya itu ya, binatang dan lain sebagainya, lihat keadaannya. Tetap kayak begitu nggak? Kalau tetap kayak begitu berarti nih orang nih luar biasa. Jadi akhlak itu nampak pada saat diuji, gitu ya. Saat ada orang yang caci maki, merendahkan, dikatain apalah segala macam. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang soleh dipuji tidak GR, gitu ya. Ketika dicaci tidak tumbang, terus saja istiqomah. Mau yang hadir 1, mau hadir yang 7, mau hadir yang 1000, sama aja ngajinya begitu. Begitu ya. Tetap aja ngaji terus. Mau hujan, mau panas, mau lagi musim apa, tetap aja ngaji. Itu namanya istiqomah. Fahadihi rutbatul halikin. Ini kalau ada syaitan ganggu ente, menghancurkan agama ente, ngajak ente untuk mengganggu salah satu hambanya Allah, ini adalah suatu martabat al-halikin, orang-orang yang hancur. Fa iyyak, kata Imam Al-Ghazali, hati-hati buat ente antakuna fi hadhihi tabaqah, ente masuk dalam kategori model kayak begini nih orang. Yang kelima nih, hati-hati ente jangan masuk. Al waktu sayfun in lam taqta'uhu qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang, kalau ente nggak bisa mainin itu pedang, ada waktu yang dia bakalan nusuk ente, ada waktu yang malah nebas ente. Harus benar-benar tuh dijaga tuh pedangnya, jangan sampai dia balikin ente. Maksudnya waktu yang Allah berikan kepada ente seperti tajamnya pedang. Kalau ente nggak manfaatin waktu tersebut dalam taat, khawatir waktu tersebut bakalan manfaatin ente dalam maksiat. Naudzubillah min. Begitu juga hawa nafsu. Kalau ente nggak disibukkan dengan hak, ada waktu yang dia akan menyibukkan ente dengan yang batil. Waktu nggak dipakai buat ngaji, akan ada waktu yang membuat ente jadi ngaco. Jadi ciri-ciri orang yang ngaco, nggak punya guru, gitu ya, lagunya selaut, udah deh, ngaco deh. Wa'alam annal abda fi haqqi dinihi ala 3 darajat. Ketahuilah bahwasanya seorang hamba dalam agamanya ada 3 derajat. Imma salimun, yang pertama derajat dia orang yang selamat, wa huwal muqtasiru ala adail faraid wa tarkil ma'asi. Siapa orang yang selamat? Yang ngerjain semua faridah, semua kewajiban, dan meninggalkan semua maksiat. Itu namanya orang yang selamat. Derajat yang pertama. Ya au rabihun wa huwal mutatawwi'u bil qurbat wan nawafil. Tadi selamat dia. Paling kecil. Minimal selamat. Tapi ada yang lebih baik dari selamat, namanya rabihun, orang yang beruntung. Siapa nih? Dia bukan ngerjain yang wajib, yang sunnah juga, Bang. Qobliyahnya, ba'diyahnya, witirnya, puasa sunnahnya, bukan Ramadan doang dia puasa. Bil gurubat wa nawafil, sedekahnya, baca Qur'annya. Nah ini orang yang beruntung. Aw khasirun, orang yang rugi. Siapa nih? Wa huwal muqassir 'alal lawazim fa in lam taqdir an takuna rabihan fajtahid an takuna salim. Siapa nih yang ketiga orang yang rugi? Dia yang selalu meninggalkan kewajiban. Disebutin nama Allah orang yang ninggalin kewajiban, faminhum zalimun li nafsih. Di antara mereka ada yang zalim kepada diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid bi amalin fi aglabil awqat. Jadi minimal ente jangan jadi orang yang rugi, minimal jadi orang yang selamat.
Wa iyyaka thumma iyyaka an takuna khasiran. Hati-hati, jangan sampai ente masuk ke dalam golongan orang yang rugi. Pas momen hari ini, momen haul, zikrul haul, peringatan dari haul wafatnya, saya punya gurunya guru namanya Syekh Muhammad Yasin Isa Al-Fadani, dan guru saya langsung murid daripada Syekh Yasin namanya Syekh Abdul Hamid Abdul Halim Ad-Dari, yang mereka menghabiskan waktunya untuk ibadah antara ngajar, nulis kitab, waktunya manfaat, sama talaki, ketemu ame guru. Gurunya ratusan, antara laki sampai perempuan ngajinya. Udah gitu beliau punya julukan Al-Musnid Ad-Dunya, ahli sanad sedunia, karena setiap satu cabang ilmu agama, satu cabang kitab dari ilmu agama, beliau punya sanadnya sampai kepada muallifnya. Sanad Imam Bukhari, sanad Imam Muslim, itu dari kitab hadis, semua kutubus sittah. Fikih dari mulai yang kecil, Safinatun Najah, sampai yang paling besar, kitab Minhaj, Fathul Mu'in, beliau punya sanadnya. Ilmu falak, ilmu faraid, ilmu al-arud, beliau punya sanadnya. Makanya dibilang ahli sanad sedunia. Musnid itu minimal hafal 100.000 hadis sanad beserta matannya, dan beliau julukannya Al-Musnid. Begitu ya. Beliau itu adik kelasnya Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, kakeknya Habib Jindan. Selisih 4 tahun. Beliau itu, Syekh Yasin, termasuk banyak belajar daripada ulama baik di Mekah maupun dari Indonesia. Bahkan beliau menulis biografi tentang Mbah Khalil Bangkalan. Beliaunya nggak pernah ketemu mungkin, wallahu a'lam. Tapi intinya beliau bisa menulis tentang Mbah Khalil Bangkalan, padahal beliau di Mekah. Masya Allah. Intinya adalah bahwa beliau ini termasuk orang yang rabih, orang yang beruntung. Jadi bukan salim aja, tapi rabih. Dan beliau termasuk golongan empat-empatnya ada. Ngaji, ngajar, ilmu agama, banyak zikir, tasbih, tahlil, tahmid. Beliau hafidz Quran. Terus kemudian beliau banyak memberikan bantuan kepada kaum muslimin. Banyak kaum fakir miskin di sekitar Mekah, beliau yang ngasihin, yang takaful. Apa itu takaful? Jaminan, apa namanya teh? Pokoknya disogok terus, disogok. Apa namanya? Disokong terus. Jadi bukan sekali, terus. Tuh. Jadi hartanya nih banyak, tapi buat dermawan, bantu orang. Masya Allah, radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya, insya Allah. Mudah-mudahan sanad keilmuan kita sampai kepada beliau dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah ila ruh sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyati wa ahli baitih. ثم إلى رسولنا الإمام المهاجر من عيسى وصلى الله وفقه مقدم محمد بن حسين الشيخ بن سالم. ثم إلى قبل الإرشاد وقوة العباد والحبيب عبد الله بن محمد الحداد. ثم إلى روح حبيب محمد بن سالم بن حفيظ أبي المشهد محمد بن سالم الشيخ محمد ياسين الفلني الشيخ أبو حامد الغزالي. ثم إلى الشيخ عبد الحميد عبد الحليم الداري. ثم إلى روح الشيخ عبد المحيط أبو الفتح وأصولهم وفرهم جميع مشايخنا ومشايخهم وذوي الحقوق علينا وعليكم أجمعين. أن الله يتغشاهم برحمة ومغفرة وسكن الجنة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد تقبل وأوصل وأحدثهم وقرأنا من القرآن العظيم وحللنا وسبحنا وصلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هذا المجلس المبارك هدية منا واصلة ورحمة من مواهبك نازلة أسأل قدر المتقبل أن نهدي إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أرواح أبائي وإخواننا من الأنبياء والمرسلين صحابة كل منهم وتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى رسلنا الإمام الحاجر والنساء ومشهد الشيخ مثلا الأرواح جميع سادتنا على وجميع مشايخنا خصوصا إلى روح فضيلة الشيخ محمد ياسين محمد عيسى الفادني المكي فضيلة الشيخ عبد الحميد عبد الحليم الداري وأصولهم وفروعهم وجميع سلسلتهم اجعل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يتلألأ بين أيديهم اللهم اجعله سترا لهم من النار وحجابا لهم من النار وفكاكا لهم من النار اللهم اغفر لنا ولهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انزل في قبورهم الضياء والنور والبهجة والسرور من يومنا هذا إلى يوم البعث والنشور إنك ملك رب غفور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك